Position. Ya, The Woi, The Position. Position serem sih ini. Iya itu. Udah pernah nonton belum? Udah. Ini buat yang belum tahu ya. Udah itu. Jadi The Position itu berkisah tentang sama nih Emily juga. Emily seorang gadis remaja yang menemukan kotak di book di rumah ayahnya. Dia nemu kotak dan dari situ si Emily perilakunya berubah. Lu udah nonton belum ini? Ya, Ini gila sih serem banget sih serem film. banget ya. Filmnya serem karena si Emily-nya pas kesurupan matanya serem, dia aja geraknya serem banget. Kebayang-bayang mimpi kalau. Kebayang-bayang terus, geblek deh. Terus ada A Night of, ini juga film dari kisah nyata ya. A Nightmare on Elm Street, tahu nggak lo? Belum, gua belum. Ini bro, apa namanya? Ini nih, Ya. apa namanya? Gua suka Freddy. Freddy itu sering tayang di Freddy Krueger. ini apa? TV Nasional Indonesia. Apa? Ada sering tayang itu. Oh, SCTI. Bukan. Trans TV. Trans TV. Ya. Yang sering tayang yang Jason versus Freddy ya. Iya. Itu serem banget Itu itu. serem. Bolong-bolong itu. Jadi si ini tuh ternyata kisah nyata bro, gue baru tahu. Film ini berkisah tentang 4 remaja yang tinggal di sebuah kota fiktif bernama Springwood, ya benar. Nah jadi ceritanya memang ini berdasarkan sebuah kisah dari berita di LA Times yang melaporkan mengenai sejumlah anak muda asal Asia Tenggara mengungsi karena kekejaman Khmer Merah. Mereka mengalami teror mimpi buruk yang sangat parah berbulan-bulan. Berawal dari situ. Iya, jadi si Freddy ini sempat ada dulu katanya. Ada beritanya dari LA Times. Ya, Bukan bukan ngada-ngada gitu. Iya. Nah, ada kan The Exorcist. The Exorcist itu film horor yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama. Dia berkisah tentang pengusiran setan dari seorang remaja perempuan yang tadi itu sama dia. Yoi. Itu kan lo lagi lihat-lihat film luar ya? Iya. Terkait horor. Film Indonesia horor, lo yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang apa yang lo tonton? Film Susana. Sama, gue baru mau ngomong itu. Film Susana. Kok sama sih? Film Susana. Kenapa Susana? Ya karena dia ngedalamin karakternya jago bro. Sekilas mirip gak? Siapa? Karakter Susananya. Sama yang aslinya. Iya, bahkan kita berpikir bahwa yang aslinya yang kayak Susana. Bener gak? Betul. Dia kan, kayak Betul. Cici Roro Kidul tuh yang lu bayangin dia mukanya Susana bro. Iya. Iya kan Betul. sampai setannya yang kehilangan muka loh karena dia saking dalam banget. Ngedalamin karakternya jago. Iya, bener gua. Dan itu kerennya itu bro, walaupun belum ada apa tuh namanya teknologi ya, Iya. tapi dia udah bisa bikin orang takut gitu. Ngeri Dia ya. jago sih. Jago actingnya itu. Iya. Gue tantang lo, bentar lo bikin film horor jangan pakai backsound, bisa nggak? Itu susah bro. Itu kan susahnya nggak pakai backsound bro. Iya, gua masih cari itu timing Backsoundnya itu. cuma bunyi jangkrik doang dia. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Mungkin lebih ke Foley kali. Apa Gua tuh? Foley, jadi suara-suara Oh iya. Nah. Dia juga nggak ada gitu-gitu ada. Suara Cuma langkah-langkah kan kayak nggak suara kayak- angin. Nggak kayak mic-nya dideketin ke situ gitu, Oh, enggak. enggak. Kayak orang apa namanya Tapi makan. itu challenge itu, makan sate. Ya, enggak orang makan mukbang. Oh, iya. Kedengeran krauk-krauk dan Iya. gitu suaranya. Ya mungkin bisa. Iya, bisa. coba paling pintu kriek gitu doang. Iya. Enggak lebay bunyinya, tapi takut nontonnya gitu Nah, tuh. itu yang susah bro. Iya, susah itu. Gue juga nggak ngerti ya kenapa bisa sehoror itu. Apa perspektif orang yang nontonnya udah, wah ini serem, makanya dia udah menimbulkan rasa kecemasan tersendiri. Bisa Mempengaruhi jadi sih. nggak? Tapi kalau kata gue lebih Secara kepada psikologisnya karena gitu tuh. yang dibawain sama Susana itu adalah legenda yang dipercaya masyarakat. Nah, Sama kayak KKN tadi itu. iya. Makanya orang takut. Gue takut itu kakak, itu Susana itu gue takut ngeliatin. Takut sih. Pas ketika terbang itu gue ngerasa gue takut itu. Gue pulang bawa mobil ya ngeliat pohon itu. Karena dia di atas ya. Iya. Dia jago banget sih ya Bang Susana. Selain Susana, kalau Susana karakter yang lo tahu kan tadi Nyi Roro Kidul ya. Ya. Nyi Roro Kidul, siapa lagi sih dia? Ya, ini Sundel Bolong.
Oh. Ya kan dia kan peranin itu kan terkenal itu dua Iya, itu. film-film dulu lebih serem gila. Iya film-film dulu. Jadul waktu gua masih bocah serem-serem dan terbayang ngiang-ngiang itu. Iya. Susah itu. Nah selain apa namanya selain tadi film barat kan ada yang berdasarkan kisah nyata. Ya. Film Indonesia juga ada men. Oh ya? Itu Si Manis Jembatan Ancol. Gua dengar itu. Itu emang kisah nyata katanya. Bener. Makanya Udah nonton belum lo? gua udah nonton, cuman udah lama banget itu. Si Manis Jembatan Ancol. Iya. Itu memang Gua- kisah nyata itu dia. Gue nontonnya yang dari CTI sih. Gue gak nonton di bioskop sih. Sama Nggak gue nonton juga di- di TV. Itu rame itu dulu. Dulu Serem rame, banget kan film itu. komedi itu mah. Terus ya Tapi tadi ya, kebayang kan lo kalau di jalan kan tengah malam tiba-tiba ada yang ngeberhentiin. Udah gitu lagi lu fokus ngemudi tahu-tahu zerbet yang taunya kan nggak ada Serem siapa-siapa. Fatalnya kan cuma lebih serem ngintip kalau gue mah daripada kelihatan langsung gitu. iya Kayak gitu. yang dia ngintip doang gitu. Oh, jadi seolah-olah kita dipantau gitu. Nggak Ya. ada iya. Kita lihat gak ada. Oh bete sih itu sih. Bete. By the way, lu udah pernah lihat Apa tuh? sesosok hantu gitu? Gua sekarang udah pernah lihat gua. Oh, udah pernah lihat. Udah pernah lihat. Apa sama kayak yang film Dandur lu lihat? Enggak. Seseram itu. Gue lihat palanya doang sih Ben. Palanya yang nggak ada bagaimana? Palanya doang yang gue lihat. Oh. Jadi gua tuh dulu gua nge-DJ Oh. di salah satu klub. hiburan lah, Ya. di salah satu kota lah, Ya. di pantai, Hmm. di Anyer, gua di Anyer ya. Anjir Jadi pas punya. gua masuk ke ruangan ke hall itu, si DJ itu kan ada mejanya kan, Iya. di atas meja itu ada pala coy. Kabur gua, sumpah aja, Serius? sumpah, kabur gua, kabur. Itu lu baru naik ke atas. Gue berdua padahal, ini gua dorong-dorong ada orang ini. Kebayang gitu paniknya. Iya. Terus temen gue ini kan nggak tahu kan ada Oh. apa. Lu ke dalam dia ngelihat juga men. Di dalam sama, Ngelihat juga dia. pala yang sama. Kepala yang sama. Cuman gua nggak tahu bentuknya gimana tapi dia tahu itu pala. Palanya kayak gini. Oh, gue merinding. Asli. Jam berapa itu kejadian? Lu, Ih, masih sore. lu jam perform 9. jam berapa? 9 malam? Iya. Masih sore. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Emang di situ angker. Berarti lu termasuk orang yang berani dong. Udah angker Ya tetap nggak aja berani gue manggung. cabut. Ya kan kerja bro. Oh, kerja. Nah besok gue jadi gini. Oh, ya. Kalau belum ada tamu, gue nggak mau masuk gitu tuh. Oh, itu persyaratan buat pribadi lo sendiri ya? Iya, gue bilang juga sama bosnya kalau enggak lo nemenin gua, gue bilang kan. Nggak Oh. mau, ya udah. Kita tunggu di luar, ada tamu baru masuk. Oh, gitu. Jadi nggak mau gua, nggak mau lagi. Tadinya mah santai-santai aja bro gua. Iyalah, Santai kira gue aja, kalau iya. dangdut lari-lari juga. Santai lu. aja sendirian gitu, Oh. joget, gelap kan gelap bro. Iyalah pasti gelap lah. Gelap, terus ya udah. Nah di situ tuh di tempat itu tuh, gue berapa kali tidur. Iya. Bukan gua doang, hampir semua orang. Karyawan sana segala. Kalau tidur di situ, itu mimpinya pasti kayak lagi diliatin orang banyak. Bener ya, cuma gak bohong gua. Mimpinya. Iya. Mimpinya kayak lagi diliatin orang rame gitu tuh. Terus kepala yang di DJ itu ada? Nggak ada. Oh, nggak ada, beda lagi. Nggak ada, di situ nggak ada. Nggak ada. Lu kebayang banget lu lari. Kebayang. Gua nggak terlalu ngeliat jelas, tapi itu gue yakin. Ya itu pasti parah. kan shock lah lu mau show, mau butuhin turntable kan lemes kaget. Bisa tidur loh. Bisa Ya, tidur loh. ya udah gitu aja sih, biasa aja Oh, gua. biasa aja. Padahal mah serem. Padahal mah serem. Kaget serem. pasti ya. Kaget. Kaget. Kaget lah lu. Iya. Tapi gue mikir apa karena gue kecapean bawa motor kali kan, nggak tahu juga dah. Kecapean nggak mungkin lah. Yang Iya. namanya tempat kayak gitu kan masih jam 9 masih on fire lah energi lah. Kaget lah, bro. shock aja. Jam 9 Enggak lah. 9 malam kan? 9 malam. Masih on fire lah energi jam 9 malam. Masih oke sih, masih oke. Cuman kaget aja makanya lu lari gitu. Lu nggak pernah ya? Alhamdulillah jangan sampai Nggak lah pernah ya? Gue nggak mau ngeliat sih. Nah, gue pernah juga gini bro. Gue nginep di rumah temen gue, terus ada bunyi kayak gini. Oh, kalau bunyi-bunyi gue sering. Tak dulu, belum selesai sampai situ. Bunyinya tuh di lemari. Lemari? Di lemari kaca, buffet. Oh ya, Tempat naro-naro barang-barang kayak gitu. Bunyinya gini kan. Kata gue, apa sih? Gue buka lemarinya kan. Oh, Ya gue buka kan lemarinya. ya. Pas gue buka bunyinya ada di gagangnya ini. Ngerti gak lo? Aduh, Nih misalnya ini Iya, bunyi kayak gagangnya gini. ini, Ini kan. gue buka ke sini kan. Ah. Set. Bunyinya di sini kan gue balikin gak ada apa-apa aja. Ih, serem banget. Bunyinya gitu. Terus pas gua buka makin kencang bunyinya.
Enggak ada apa-apa itu kaca. Terus ya gue bolak-balik gini, ini tetap bunyi. Lu nggak ngeraba gitu? Siapa tahu. Enggak, gue tutup terus gue bangunin temen gue. Kenapa dibangunin? Ya, takut lah gue. Lu masih takut juga? takut gue. Wih bangun. Kata temen gue brengsek lagi ya. Gue bangunin dia ngomong, itu udah biasa bro. Kata temen gue, di rumahnya tuh ada tangannya doang segini. Selin keliling-keliling katanya. Wah asli serem banget. Pulang itu bang, Gak jadi minum? Gak jadi. Gak jadi nginep gue. Cih serem banget. Tahu sumpah. Jadi segini doang nih, tangan segini doang. Keliling-keliling gitu. Ya kebayang lu tidur kepala lu Iya, gitu-gituin. berarti gue tidur kemarin di sini gini-gini. Gue mau cerita, lu ngomong-ngomong tangan. Sama posisinya gue minap di rumah kawan gue. Cuman gue nggak tahu bener nggak tahu nggak ya namanya tidur kebangun ya namanya baru ditidurin kan rumah pertama gitu kan ya. Bangun tidur, gue ngelindur lah ya. Terus posisi memang lampu mati agak gelap, cuman ada cahaya dari luar kebetulan pinggir jalan. Pas gue ngeliat kayak ada yang sosok jalan ke gue ngeliat bawahannya kayak yang putih aja gitu, rambut panjang ke depan panjang. Semakin gue ngeliat gitu kan, semakin gue bangun gitu, itu ngedeketin, semakin gue agak seger sehat gitu, itu mundur. Itu malu ngigo itu mah. Bisa jadi sih, ngigo. Bisa jadi. Tapi gue pada saat itu langsung panik doang, nggak takut kayak lo minta lo pulang, gue lanjut tidur. Iya karena lo ngantuk. Iya. Kalau gue kan lagi sehat-sehat aja bro itu. Gue lagi main Dota. Gue lagi main Dota, terus kata temen gue, lo kalau mau lanjut main gue mau tidur, kecilin, udah malam. Iya. Gue matiin lah sama gue, tapi gue main tetep. Tatuk bunyi lah ini, kata gue apa, kata gue. Sekali bunyi, 2 kali gue diemin, gue kesel dong, maksud gue takutnya tikus gitu loh. Iya. Takutnya tikus atau apa, buka. Ya kan gue berharap gue buka suaranya ada di dalam. Ada di dalam, suaranya di samping. Apa pintunya itu. Kata gue ini suaranya dari sini. Keren banget. Caranya? Ukurannya segini doang lemari ya. Iya lemari yang kecil. Aduh. Bayangkan tangan cuma gitu doang dalam lemari. Jadi ya benar. Jadi ketika temen gue bilang cuma tangan doang segini, ya bayangan gue dia lagi begini gitu. Iya masuk akal gini tangannya kan. Doang tapi. Semakin lu buka semakin kenceng kan, mesti menandakan ada gua di sini. Lu jabat tangan bagaimana? Apa lu ngajak main Dota gitu kan? Kebayang gitu serem. Serem banget ya. Tapi gua lebih serem yang lu nge-DJ langsung lari. Kebayang banget itu. Ya, gua gak lama dari situ cabut sih, Ben udahan sih. Lupa udahan. Karena di situ angker banget. Angker banget. Di sana tuh angker banget ya. Ya namanya pantai, Bro. Wajar. Pantai itu ya tempat pertemuan antara daratan sama lautan kan. Gua pernah dengar cerita-cerita kayak gitu. Mereka mempertemukan antara daratan sama lautan, energi positif sama negatif ketemu di situ. Ya itu kata orang-orang pantai begitu. Ya. Jadi pertemuan energi itu kan memang ada di pantai. Sama kayak jembatan bro, jembatan kan memisahkan daratan kan. Iya. Menyatukan daratan yang terpisah. Padahal si daratan itu sudah terpisah. Ya. Tapi disatuin sama manusia. Betul. Jadi ada sesuatu yang dipatahkan lah sesuatu yang dipatahkan di sana. Ya, betul. Ya, itu benar tuh. Benar-benar itu. Nah lu pernah gak lewat jembatan serem? Seseremnya serem seperti gua melihat sesuatu makhluk atau situasinya angker serem aja. Sering gua. Di mana? Wah banyak gua daerah-daerah pelosok. Kayak kemarin gue syuting di Ujung Kulon. Oh lu pernah ke Ujung Kulon ya? Pernah, gue ada satu klien gitu untuk syuting film gitu kan di sana. Jalanannya jelek gak bro? Wah, lu sebutin deh jalanan seperti apa yang lu mau. Gue gak tahu, jalanannya jelek gak? Jalanannya jelek. Lu gua ketemu tanah doang, udah gitu ketemu campur batu ya kan. Kalau hujan licin kayak gitu. Jembatan, satu mobil lu ketemu mobil lagi, lu bingung mau maju mundur udah gak ada parkiran. Itu lu Ujung Kulon tuh yang tempat konservasinya apa Ujung Kulon yang sebelumnya? Lewat mana sih bro? Kalau ke Ujung Kulon gue belum pernah. Gua lewat Sumur. Oh bukan lewat Tanjung Lesung belok kiri itu bukan ya? Bukan, gua lewat Sumur. Hah? Lewat Sumur gua. Berarti kalau lurus Tanjung Lesung lu belok kiri ya? Iya. Ya, terus dari situ kemana? Ya udah lu tembusin aja, nanti juga lu rutenya ketemu Rimba Jaya atau apa nama pedesanya gue lupa. Dari situ nggak jauh. Dari situ nggak jauh. Itu jalannya untuk saat ini udah lumayan bagus. Dulu kacau banget. Oke, sekarang udah bagus. Sekarang udah agak mendingan bagus. Nah yang lo sebutin jalannya tadi yang tanah segala macam itu?
Gua nggak tahu karena itu tengah malam ya. Oh. Tengah malam sinyal sulit ya kan. Nggak ada sinyal. Cuman kan tadi pertanyaan lu seserem apa sih jembatan yang nggak beda jauh kayak gitu. Udah sama posisi hujan, habis hujan ketemu Lewat jembutan. jembatan pisan. Udah gitu papasan sama mobil kiri kanan udah sungai kan. Wih susah lah. Lu kalau kejebak mobil macet juga udah susah buat minta tolong. Bahu membahu aja lu. Lu bawa mobil apa itu bro? Gua kalau nggak salah waktu itu Innova lama. Innova lama tinggi loh bumpernya. Ya masih oke lah padahal mah Masih oke. Cuman ketika ngelawan medan seperti itu ya susah juga lah. Lu syuting apa sono-sono ya bro? Iya. Gokil ya. Gimana bro, rezekinya ada di sana kita kejar. Kenapa lu malam-malam maksud gua nggak subuh gitu tuh. Iya, sebenarnya estimasi waktunya kita sebelum maghrib udah nyampe. Harusnya. Cuman ya pada saat itu kondisi jalan ya lumayan hujan, gitu kan pelan-pelan. Nginep di mana? Bingung juga ya. Iya, karena kan titiknya kita udah bookingnya di sana gitu kan. Ya udah. Emang sampai sana nginep? Iya, kalau nginep di tengah jalan ya nanggung lah. Mungkin nggak ada juga. Susah. Mungkin ada ketemunya hotelnya hotel. Iya. Nggak ada lah bro kalau arah sana mah. Ada rumah warga kalau Rumah maksain warga mah. ya paling enggak ya. Kalau mau memaksakan mah. Cuman kan konsekuensinya antara lu sejam 2 jam lagi nyampe atau lu puter balik lagi dengan jarak yang cukup jauh kan. Ada nggak tempat syuting yang di Banten ini? Lu kan apa namanya khususnya di Banten ini kan syutingnya? Ya di Banten untuk di saat Banten ini. Di Banten ini ada nggak tempat syuting yang orang nggak pernah kesana tapi tempatnya bagus gitu ada nggak? Yang film penjaga tanah budaya tuh di Batu Lawang. Di mana Batu Lawang itu? Batu Lawang itu jalan ke arah Merak. Oke. Gue lupa nama daerahnya, masuk ke pedalaman. Gue lupa nama daerahnya. Pokoknya di daerah sebelum Merak aja. Ada di situ. Itu orang jarang ke sana. Tapi lu kalau mau ke puncaknya, lu bisa nyampe tuh perjalanan lumayan cukup tricky ya, karena lu harus naik bukit gitu kan. Dan ada satu spot. Nggak bisa bawa mobil? Oh enggak dong, jalan kaki lah. Aduh, capek ya. Dan berkilo-kilo, berkilo-kilo lah jalan. Gua jalan waktu itu naik sama kawan gua sekitar dia mungkin 45-50 menit lah, nggak nyampe sejam. Lu ke tempat begitu ada larangan-larangan nggak dari warga? Izin dulu. Kayak Izin KKN ini kan ada larangan-larangan nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Sebenarnya ada, ya itu tadi bahasanya mungkin izin dulu. Pak, ya larangannya apa? Nggak ada. Larangannya sih ya lu sopan santun aja, jaga etika. Kalau berbicara ya hati-hati. Nggak usah pas syuting lah, lu suka naik gunung nggak? Enggak. Enggak. Kelihatan sih. Kelihatan. Ya perizinan-perizinan kayak gitulah. Gua tuh ke laut bro, daripada naik gunung kan ada orang yang naik gunung, ada orang yang ke laut ya, gua yang ke laut gitu. Oh. Kalau naik gunungnya gua paling puncak, naik mobil. Naik mobil, itu pun naik mobil ya. Karena gue pikirnya naik gunung itu bro, susah kalau mau ngapa-ngapain gitu. Iya memang. Iya. Kan serunya di situ anak gunung. Susah mau ngapa-ngapain, terus nyamuk sih yang gue bingung. Lu mikirin nyamuk. Kan gak bisa tidur bro, banyak nyamuk gitu. Iya sih bener nyamuk, jangan nyamuk deh lu semut dah. Kalau di pantai gak ada nyamuk. Gak ada nyamuk. Ya lu mau ngapa-ngapain ya udah di pantai aja. Yeah. Mau kencing di pantai, berak di pantai bisa. Ya kan kalau misalnya gak bawa apa-apa. Lu lapar tinggal mancing ya? Ya lapar tinggal mancing. Iya sih bener. Iya. Aduh. Terus yang nggak tinggi gitu kan, tinggi kan gunung tinggi, mau ke orang jauh, gue mikir aja. Sinyal jauh. Belum pernah gue nginep di gunung. Ya. Belum pernah gue. Ya lu cobain lah. Nggak mau gue. Oh ya udah jangan. Ke laut aja berarti ya. Laut aja. Snorkeling berarti lu suka snorkeling? Snorkeling gue demen. Tapi ada juga orang yang takut bro ke laut. Ngomong-ngomong snorkeling dan laut, lu udah nonton Aquaman belum? Belum. Serius? Atlanta loh yang di bawah lautnya itu. Oh baru depannya doang. Baru depannya doang sampai dia. Ya baru depannya doang lah. Baru depannya doang terus gue tidur gitu. Oh tidur? Tidur. Di mana, di bioskop tidur? Enggak, di handphone nonton. Oh di handphone. Gue saranin lu tonton selesain, seru loh. Ada yang keduanya nanti. Oh ada Aquaman 2. Ada yang, itu seru loh. Dapat aja gitu. Dapatnya? Dari ceritanya, perang di bawah lautnya, CGI-nya udah asik banget. Seru ya? Gue suka nonton film superhero, cuman karena ya itu tadi gue tidur. Oh gitu? Gue tidur, belum gue lanjutin nonton Aquaman. Oh iya. Gue mau nanya deh, film Indonesia yang menurut lo tak lekang oleh waktu film apa? Sampai sekarang? Ya, yang masih terngiang-ngiang. Apa ya film Indonesia? Susah ya? untuk dihilang. Oh gue, Serigala Terakhir gue. Widih, Vino G. Bastian ya? Sekarang kan udah keluar juga dia versi itu aja, sinemanya. Oh ya? Iya.
Gue belum denger. Keluar bro, Udah? di platform apa gitu. Lupa gue Oh, platformnya. di SP, digital streaming platform. Iya, Oh. dia Boleh serigala terakhir. Jadi bedanya sama yang The Movie, ada 2 serigala yang tersisa. Widih. Benar, ada 2 kan. Kalau serigala terakhir kan cuma 1 tuh yang apa? Siapa sih namanya gue lupa, yang nggak bisa ngomong. Oh yang gago itu ya? Ya, Ya. kalau si serigala terakhir yang serial ini, dia ada 2 serigala Oh, yang tersisa. coba deh nanti gua tonton lah. Tonton. Menarik Itu ya. pemainnya beda. Oh beda lagi? Pemainnya beda. Oh. Pemainnya bukan yang kemarin, beda. Vino nggak main berarti? Vino nggak main kalau nggak salah. Gue juga belum nonton. Lu gimana? Lu suka baca beritanya doang ya? Enggak, gue denger podcast bro. Oh denger podcast. Gue denger podcastnya siapa ya? Ya. Lupa gue. Pokoknya gue baru mau nonton. Baru menonton. Kalau nggak salah baru belakangan ini keluarnya. Oh. Belum lama, baru. Berarti masih panas-panasnya lagi dong. Asik ya. Tonton lah. Iya. Makanya lu nggak tahu kalau Iya. udah lama nggak tahu nggak mungkin kan? Iyalah, cuman film Serigala tadi gue tahu itu. Iya. Cuman yang terbarunya gue belum denger nih. Iya. Kalau lu film apa bro? Gua Iya. Indonesia yang terlekang oleh waktu selalu terngiang-ngiang. Ada apa dengan cinta? Oh ADC ya. Karyanya Mas Riri Riza. Iya karena lo nonton di bioskop ya. Yang dulu, yang kedua ya bioskop. Itu dari zaman gua kecil. Yang pertama gua nggak nonton di bioskop makanya nggak dapat banget, biasa aja. Oh. Biasa aja. Oh, gua Sherina dong kalau gitu. Gue Serina nonton juga. Sherina tuh wah, gokil sih sampai gede gini gua masih suka. Sampai tua ya, bukan sampai gede ya. Ya karena itu film gua kecil, Bro. Iya. Gua kelas 3 SD itu. Oh. Sherina itu. Dan itu, wah itu kan yang membangkitkan perfilman Indonesia. Gue masih tahu lagu liriknya tuh. Serina Iya, tahu. dia pikir itu. Dia pikir gitu kan. Dia yang paling hebat. Iya. Asik deh filmnya. Gitu. Sama ini, gue kalau film barat itu Forrest Gump. Forrest Gump. Lu pernah nonton gak Forrest Gump? Gua pernah kayak ngeliat highlightnya itu. Forrest Gump itu Tom Hanks. Ya. Wah itu keren, film keren. Film pintar, film yang menurut gue cerdas. Film pertama yang gue tonton itu Forrest Gump. Gua dari situ melihat, oh ternyata film itu nggak cuman tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan doang. Oh ternyata ada film pinter kayak gini gitu. Oh banyak film Baru itu. ngerti, ya waktu itu gua masih SD soalnya bro. Masih SD aja di filmnya aja nontonnya udah pusing buat dicerna. Karena waktu Keren itu gue banget. tinggal di Bekasi dan nggak ada, dan bioskopnya cuma punya 2 studionya. Oh gitu. Yang satu itu udah gua tonton, Space Jam. Oh. Yang satu lagi Forrest Gump, itu barengan tuh. Gue nonton Space Jam, besokannya gue nonton, paginya gue nonton Space Jam, sorenya keluar gue minta nonton lagi, nonton Widih. Forrest Gump gitu. Excited banget lu nonton. Sekali lagi udah kayak makan aja lu. Film yang bikin lo nangis film apa? Banyak lah bro. Oh banyak. Banyak lah. Titanic bikin gue nangis. Oh Titanic lo bikin nangis. Terus apa ya? Yang seduh-seduh banget mah apa ya? Lu apa bro? Gua, film yang bikin gua nangis, Fast and Furious bro. Fast and Furious yang berapa? Yang 8, ya yang Brian-nya mati kan. Gua berhenti di kelima gua nonton Fast and Furious. Gua nonton sampai sekarang. Gua baru tahu kalau udah ada 8. Nih, lo tahu nggak? Gua nonton itu hampir 3 kali dan gua nangis 3-tiganya. Untuk adegan yang ketika ini jalan nih perpisahan jalan gitu si Dom Toretto sama si Brian-nya lihat kiri kanan gitu kan saling lirikan dan jalan yang berpisah. Play musiknya Wiz Khalifa kan. Gue 3 kali nonton dengan kawan gue dan cewek gue yang berbeda tuh 3-tiganya gue disindir gue lu nonton kayak gini nangis karena dia nggak mengikuti cerita dari awalnya. Itu film wah gila banget, keren banget itu. Jadi lu tuh nonton tuh 8 jam itu berarti Lebih lah. 16 jam nonton. Bisa jadi. 2 jam. Dan itu kan udah lama ya, gue nonton itu nangis gituan. Dan hampir seminggu 3 kali gue nonton dengan kawan dan cewek yang berbeda gitu. Dan gue nangis. Gue nonton lagi lah. Ya. Karena gue lagi ikutan kompetisi gitu kan. Kompetisi untuk festival film gitu kan. Buat merangsang ide kreativitas. Gue nonton lagi dari awal sampai akhir. Pas bagian part itu lagi ya kan. Nangis lagi. Gak tau, gue gak mau nangis tapi air keluar aja gitu. Gue ngerasain esensinya, itu tadi ngebangun tim ya kan dari berawal pertemanan sampai menjadi
keluarga itu kan susah banget, Bu. Susah, ya. Solid nih itu keren. Dan gue nungguin yang terakhir nih, masih ada lagi. Itu ada orang yang sampai gila banget kayak lu, Bro. Oh ya? Sampai dia niru cara apa? Lu tahu nggak? Kan Apa tuh? FYP, Bro, kemarin, Bro, di TikTok. Orang nyolong ATM pakai mobil Avanza putih itu. Kayak Fast and Furious. Jadi dia ATM-nya ditarik pakai mobil. Masa sih? ATM ditarik pakai mobil, sumpah. Masa sih? Sumpah. Gue belum lihat di TikTok. Di kota apa ya? Di Indonesia. Beneran apa? Beneran. Gimik YouTube konten. Enggak gimmick, enggak, orang ditangkap orangnya. Yang mereka nggak tahu bahwa mesin ATM itu beratnya 15 ton. Kedorong nggak? Ketarik, tapi nggak bisa keangkat ke atas mobil. Jadi mobil jalan depan. Jadi si ATM-nya ditinggal. Oh, masih sempet-sempet ya tuh supir yang ngebuka itu ya tuh. Mereka udah tahu bahwa mereka nggak akan bisa ngebuka ATM, makanya ceritanya kan kalau di Fast and Furious kan dibawa Di bawah, ATM-nya. iya betul. Dibawa kan. Betul. Nah, ekspektasi mereka, ya gue keren nih, gue bawa ATM. Gue harus apresiasi tuh. Nekat banget gue harus apresiasi tuh orang. ATM-nya di apa namanya? Diseret terus kebongkar sendiri, ternyata enggak. Jadi enggak jauh, Bro, paling jarak 2 meter doang keseret ya. Jadi dari pintu kaca ATM itu, Iya. pintunya jebol. Ya pastilah. Kacanya jatuh, si ATM-nya seret kan, seret. Nah, mau dibuka lah itunya apa? Pintu belakang Avanza-nya itu. Iya. Mau digotong mereka Nggak kuat. Enggak kuat. Enggak kuat, Gokil, akhirnya gokil. ditinggal ATM ya. Oh, ditinggal gitu Ditinggal aja ya. ATM-nya. Terus ya satpam apa ditangkap. kabar satpamnya? Nggak ada satpamnya. Waalaikumsalam. Nggak ada satpam. Tapi Ya, ngintainya besoknya- udah berhasil ya. Cara dia ngintai udah Iya, berhasil. udah berhasil, dia udah berhasil. Sampai situ doang berhasil. Keren Yang ya. gue nggak ngerti tuh, dan gue lihat ya dalam rekaman CCTV itu, ini mesin ATM sama ukuran bagasi Avanza tuh gedean mesin ATM, Bro. Emang nggak diukur dulu tak gitu tuh. Nebak-nebak doang Ya gitu tuh. modal nekat bro ya kan. Nggak masalah lah. Ya nekat nggak berenam juga lah, masa dalam 6 orang ini salah satunya nggak Nggak ada yang mikir ya. Inisiatif, ini kayaknya gedean ATM deh. Nggak Mending juga. kita ganti mobil ya Innova gitu. Tapi emang nggak keangkat sama sekali. Keren sih Dari niatnya. situ gue tahu bahwa mesin ATM itu 15 ton berat ya. Iya. Dan butuh orang banyak karena si mesin ATM itu dipindahin pakai kren. Oh keren. Pakai kren. Iya, iya, gua tahu kren. Yang buat ngangkat batako. Betul. Pakai kren. Jadi nggak bisa pakai orang, Bro. Baru tahu gua. Harusnya dia WhatsApp Toretto dulu ya. Iya. Yang nyetirnya pikirnya kayaknya gue jadi Toreno nih. Tapi keren sih. Niatnya itu keren loh. Kalau sampai ke bawah-bawah, Tapi lu ngomong-ngomong TikTok, cuman ada yang highlight, lu tahu nggak? Yang anak remaja makan kacang gitu ala-ala si Han. Nggak tahu gua. Mobilnya hampir persis gitu ya, cuman highlightnya ngeliatin doang tatapan. Yang songnya Tokyo Drift gitu Iya, ya. iya. Nah, itu sempat rame. Itu FYP juga. Ya. Sekarang mah gampang, Bro, mau FYP mah. Oh Kayak ya? tadi gue cerita itu, kita cuman ya kipas aja di videoin, terus tulisannya 10 tahun baru paham FYP, begitu doang. Oke. Mudah banget ya, Gampang bikin banget viral ya. FYP. Gua aja foto malah bukan video. Oh ya? Gue foto ngegotong mini gua. FYP, Bro. Gitu doang. FYP. Karena gue captionnya tuh ketika bos jadi suami gitu. Widih. Bini gue posting gitu. FYP. Widih. Apaan kan? Widih. Netizen langsung rame ya. Langsung rame. Langsung digoreng. Langsung digoreng. Jangan-jangan lo pelakor. Pasti gitu kan. Padahal emang gue pacaran karena satu kantor gitu doang. FYP. Nanti disangkutin sama layan putus lagi. Iya, layangan putus. Oke deh Bro Paris, thank you so much. Yo, thank you. Salam buat teman-teman komunitas film Siap. Cirebon. Nanti kita ketemu lagi Siap. di lain waktu untuk ngebahas film yang lain. Thank you nih udah diundang main ke sini nih. Thank you, Sukses thank you, selalu thank you untuk dulu. podcastmu, bro. Iya. Ketawa aku bingung. Aduh. Bro Paris nih, Bro Paris ini. Yo, Apa tuh? apanya yang apa? Iya, Paris sama Faris sih. Faris. Kemarin udah nonton KKN di Desa Penari. Yoi, Iya. betul. Coba kesan-kesan lu gimana sih?
Filmnya seru, asik, sinematografinya oke tuh. Ada adegan scene yang gue lihat, jadi kayak semacam Sinematografi itu apa sih bro? Enggak, gue nggak tahu serius. Sinematografi itu apa? Definisinya apa? oh itu sederhananya pengambilan gambar visual. Oh, cara dia Mengambil gambar. ngambil gambar, angle-angle. Betul. Oke, terus apa lagi? Ya itu sih, gua ngelihat ada satu scene itu keren banget sih menurut gue ya. Jadi dia kayak di pedalaman bukit, cuman kayak ada jembatan panjang. Itu Oke. ngambilnya dari atas gitu ya, Dari mengikuti atas. alurnya. Itu indah banget sih menurut gue. Itu pakai drone bro ya biasanya? Iya betul. Apa cuman desain CGI doang? CGI ya, Iya, CGI doang. mungkin. Bisa jadi. Tapi itu keren. bagus lah, Bagus keren lah ya. Gua nggak tahu lah. Gua Belakang. pribadi sih ya belum nonton. Oh ya? Gue belum nonton. Rencana sama anak-anak kafe minggu depan gue nonton. Oh. Cuman gue sudah kepo duluan nih sama ceritanya. Karena secara kebetulan gue termasuk yang mengikuti thread-nya si Simple Man. Oh ya. Gue nggak main Twitter bro, cuman kebetulan gue itu kan penikmat podcast ya. Oke. Nah di pasca thread-nya si Simple Man itu ada salah satu podcaster favorit gue. Siapa tuh? Ya Raditya Dika tuh ya. ngepost postingannya si Simple Man, kemudian dia juga bahas dan Radit juga sampai teleponan kalau nggak salah. Ya. Teleponan atau cuman ngedengerin VN-nya doang, VN-nya doang. Ya. VN-nya si Simple Man ini, maksudnya Betul. dia bertanya tentang keaslian si cerita tersebut. Ya. Nah, gua kan nggak tahu nih filmnya kayak gimana ya. Ya. Maksud gua sebagai orang yang juga tahu cerita di balik si KKN itu, apakah filmnya seserem itu, bro? Menurut gua pribadi nih, filmnya serem atau tidak? Kalau gua sih ngelihat nggak terlalu serem sih Nggak ya. terlalu serem. Nggak terlalu Lu serem. percaya setan nggak? Itu aja dulu. Setan? Iya. Gua percaya nggak percaya karena gua nggak pernah ngelihat. Tapi Oke. percaya dengan adanya makhluk gaib, gua itu sangat percaya. Percaya. Ya. Tapi lu takut nggak sama kalau misalnya ke tempat angker gitu, takut nggak? Ya tergantung situasi. Gue tergantung Kamar situasi. mandi misalnya, lu nginep di rumah orang ke kamar Ya. mandi takut nggak? Enggak, Enggak ya. Nggak Berarti takut. lu bukan penakut. Berarti lu nggak penakut. gua nggak penakut. Tapi lu pernah ke tempat angker yang bukan tempat angker juga ya, nggak mungkin juga lo ujung-ujung ke tempat angker. Iya, ngelewat Maksud gua, mungkin. iya lewat. Sering. Ya, misalnya. Takut nggak men? Enggak, gue lebih takut maling. Oke, begal. Begal, gue lebih takut Gue juga itu. takut sih itu, Pak. Gue juga takut. Apalagi begalnya udah jadi setan gitu. Pasar setan Lebih parah nanti. ya. Iya, iya. Lebih parah itu. Jadi lu bukan tipe orang yang penakut ya. Susah juga gue menakar filmnya menakutkan apa enggak ya. Ya. Coba kan gini men, lu kan anak komunitas film nih ya. Ya. Jadi lu bisa melihat sisi perfilman bukan dari cerita, bukan berdasarkan sudut pandang orang awam kayak gue ya. Ya. Maksudnya lu kan lihat dari sisi sinematografinya. Betul. Apalagi yang lu lihat selain itu? Alur cerita kah? Alur cerita udah pasti ya. Oke. Ceritanya sangat menarik menurut gua. Dan karena gue penikmat film juga sih, jadi beberapa kadang kalau gue nonton gue suka tebak-tebakan setelah ini adegannya apa ya. Masa sih bro? Iya, jadi kan semacam kayak ada clue gitu loh, Mm-mm. ya kan. Di beberapa film kan suka ada clue, pasti ini akan berkaitan dengan scene ini. Oke. Nah, ketika gue menonton film ini, gue tuh udah nebak. Di Dari situ awal. Enggak dari awal sih, ngikutin dulu kan itu ya. Dari Ngikutin awal. dulu kalau dari Bete awal. amat ya. Iya lah. Nonton ngapain kita nonton? Gue ada beberapa clue yang menurut gue pasti ini kesini nih, ini kesini Oke. dan itu ya terjadi gitu kan. Kayak yang dari awal kan Pak Prabunya itu kan bilang jangan melewati gapura tapak Ya, tilasnya itu kan. ternyata dilewati. dilewati pas sama anak-anak KKN. Nah dari situ gue udah punya perspektif sendiri. Pasti di situ akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan terjadilah. Oke. Nggak mungkin juga. Tapi lu pernah nggak nonton film ya di luar KKN nih? Hah? Lu banyak dong nonton film. Ya Ada nggak film yang tidak sesuai prediksi lo? banyak banget film itu. Apa sih ya waktu itu lu ngerekomendasiin gue film apa ya? Memento ya? Nah Itu itu Memento mah parah, itu mah nggak nyambung sih film ya. Film apaan itu nggak nyambung filmnya? Gua ngeliat Memento,
Oh ternyata jalan ceritanya mundur. Iya. Iya. Dibulak-balik aja Iya tuh. bolak-balik. Itu nggak sesuai prediksi. Memang, dan itu butuh waktu beberapa kali untuk nonton. Iya, gue pusing men nonton itu men. Iya. Pusing pala gue. Gue pulang kerja, gue nonton film apa yang dikasih Faris. Tapi si Memento tuh juara ya? Juara. Juara ya, film Iya. juara ya? Ada nggak film yang lo tonton sekalian ngasih referensi kali? Maksud gue film yang sehoror KKN punya kisah atau latar belakang nyata yang senyata KKN. KKN kan kayak nyata banget nih latar belakangnya gitu. Ada gak? Film Indo, film Apa luar, aja? Film Jepang. atau film karya sendiri gitu, karya dari teman-teman yang berangkatnya sama, nggak beda Ada. jauh dari mitos karya kayak gitu. Oh, film teman-teman lo ada? Bukan temen sih, kebetulan produksi kita juga. Oh, produksi lo. Iya. Ada nggak di YouTube? Di platform digital streaming ada. Oh, ada. Apa? Ada. Di mana? Boleh nontonnya? sebut nih gue nih. Boleh, nggak apa-apa. Di View. Oh, di View. Ya. Apa nama judulnya? Judulnya Kelangkahan. Ntar serem nggak? Nggak serem lagi gue tonton. Lihat aja. Serem nih. Banget. Ceritanya tentang apa itu? Itu tentang seseorang yang berharap untuk membangunkan jenazah ibunya. Jadi ibunya udah meninggal. Jadi ada mitos. Gue ceritain deh sinopsisnya ini mah. Iya nggak apa-apa. Nah. Ya kan kalau apa ngidupin orang mati katanya tinggal diloncatin kucing doang bro. Itu bener. Iya, Itu bener. Itu benar-benar. Iya. Oh, Cuman lu angkat dari situ. ya kebetulan yang ngedirect kan kawan gua ya kan. Dan dia angkat cerita itu. Dan itu Nah dulu kalau nyata berarti ada jenazah yang beneran hidup lagi dong. kita dibikin gantung. Iya kan? Iya. Iya dong. Kalau lo berangkat dari kisah nyata harusnya ada jenazah yang hidup lagi. Harusnya, cuman karena kita dibatasi dengan durasi, ya dengan challenge beberapa hari ya kan, Ya. maksudnya kan. Nggak bisa juga durasi, lu kan di view, bisa part-partan lah. Nggak bisa gua berarti, gua nggak mau nonton kalau belum ada part selanjutnya. Oke, gua akan bikin nanti sama tim gua. Nanti gua kabarin produser, gua garap lagi ya Bu ya. Ya lo nggak gantung di orang hidup apa enggak kan? Iya. Ada part selanjutnya karena di view kan bisa berapa part. Tapi gua bocorin itu orang hidup lagi. Oh hidup lagi. Hidup lagi. Oke. Abis itu mati lagi diloncatin kucing lagi. Enggak, gua kira loncat-loncatan. Sederhana itu dia hidup matinya ya. Aduh. Ini gue balik lagi nih ke KKN ya. KKN itu gue sempet telusurin bro. Oh Gua ya? telusurin karena ini rame banget kan ya. Bener. Kata gue ini apa di TikTok KKN. Akhirnya gue lihat oh si Simple Man gitu kan. Ya. Cuman memang waktu Simple Man itu orang-orang tidak berhasil menjawab lokasi desa penarinya di mana. Iya, betul. Nah kemarin tuh waktu anak gua di rumah sakit kan gua banyak waktu dong namanya Iya. anak gua. Scrolling dong ya. Gua buka-buka. Nah ini udah gua rangkum nih men. Oh ya. Lu niat banget ini. Iya, Lu gua niat rangkum banget, banget. sumpah. Itu ada yang bilang dia katanya di Rawabayu. Ya, Rawabayu itu di Banyuwangi. Banyuwangi betul. Dia ada danau yang nggak boleh dipakai buat mandi. Betul. Di Rawabayu ini. Ya. Terus kemudian ada Alas Purwo. Oh. Alas Purwo itu di Kecamatan Tegal Dimo. Sama di Banyuwangi juga. Ini orang bilang banyak Alas Purwo itu termasuk kerajaan jin. Di Wow. mana semua makhluk halusnya berkumpul. Wih, serem banget. Benar. Ada juga alas dadapan. Banyak alas di Banyuwangi ini bro. Gue Iya. baru tahu setelah gue Betul. telusurin ternyata alas-alas itu banyak di Banyuwangi. Lu pasti waktu riset ngerasain seremnya sendiri ya ketika baca Serem. ya? Karena gue paham ya bahwa daerah serem di Indonesia beneran serem. Iya, betul. Gak Betul, sejauh-jauh betul. kalau di sini misal Ulandira gitu serem men. Iya. Serem. Ulandira tuh hampir tiap hari gue lewatin tapi nggak bisa menghilangkan ketakutan gue kalau gue lewat. Oh ya? Sumpah serem banget. Ulandira tuh serem. Tapi di situ sering diadain event loh. Ya, di dalam. Di dalam ya? Udah nggak bisa. Udah jadi Oh ya? perumahan. Oh, udah jadi sekarang. Jadi perumahan. Udah lama jadi perumahan. Rumahnya serem. Rumahnya enggak, kan seremnya di luar ya, di Oh, di luar ya? itu. Di Ya. belokan itu. Gua sih pernah dulu gua zaman jadi wartawan gua pernah liputan. Gua liputan ada orang yang dibuang di situ. Serem gak tuh? Iya, gua nggak bisa sebutin gendernya lah. Nggak, lu serem gak ketika Serem. lu harus liputan? Karena gua pas liputan gua enggak, gua biasa aja. Oh ya? Setelahnya ya gua kebayang-bayang terus.
Berarti lo ngelihat dong ini ya? Ngelihat bajunya gue masih inget Sampai sekarang? sampai sekarang. Wah, Gokil ya. gokil. Gokil ya. Jadiin cerita film boleh lu. Nih ada juga alas Gumitir men. Jadi ada 7 lokasi. Oh ya. Gua percaya bahwa salah satu lokasi yang akuratnya tuh di alas Gumitir. Kenapa lo bisa sepercaya itu? Karena alas Gumitir itu gua browsing, isinya memang berita-beritanya tentang kecelakaan lalu lintas, terus kisah-kisah warga yang lewat. Oh. Ada satu kisah warga banget yang bener-bener kayak nyata. Ya. Ini dia bikin tweet di Kompasiana bro. Apa tuh? Dia nyebut namanya Harun lah, nama samaran ini. Ya. Jadi dia jam 2 pagi itu dia tiba-tiba ngelewatin pasar yang jualan makanan banyak. Oh. Nah si Harun ini bawa anak. Oh. Anaknya ini ngerengek lapar. Terus? Si Harun ini kan ngerasa ya nggak ada pasar di sini gitu loh. Tapi Dia anaknya nggak ngeliat. mau, anaknya pengen beli aja, akhirnya belilah gitu loh si anak ini. Si Harun ini mau nggak mau, ya udahlah belilah. Dia tuh beli apa ya? Ya dia beli kacang. Ada kacang di sana, akhirnya beli. Pas dimakan kembang bro kacangnya. Kembang 7 rupa. Ngeri Terus ngeri pas dia sedap. nengok kanan kiri ternyata hutan. Gitu. Itu sering banget kejadian. Wow. Sering banget kejadian. Asli itu. Iya, ada kisahnya kan nggak mungkin ujung-ujung orang nulis. Ini kan Iya, berita. Ya. Yang gua bacain tadi berita bukan Betul. kisah orang itu bukan. Nah kalau lu sendiri pribadi, lu merasa si KKN ini seberapa nyata bro? Keaslian dari kisahnya ini. Gua rasa seberapa nyata, gue percaya dengan adanya mitos ya. Percaya dengan adanya mitos, terlebih itu film dilebih-lebihkan atau tidak, tergantung kebutuhan industri. Ya. Udah gitu kesepakatan bersama antara si pemilik cerita dan stakeholder. Tapi gue rasa ini film mungkin sekitar 70% ya mungkin mitosnya seperti itu. Karena nggak beda jauh apa yang lu jabarin tadi ketika gua ngeliat nonton filmnya memang ada adegan. Ada adegannya. Pasar, udah gitu yang motor melintas berhenti. Udah gitu tadi lu bilangnya kembang 7 rupa ya kan. Kalau itu bukan kembang, tapi kepala monyet yang udah dimutilasi. Waduh. Kebayang kan lo? Iya. Nah, itu ya namanya juga mitos ya maksudnya. Setannya rada susah kali bro kalau nyari kepala monyet dulu. Kalau kembang masih make sense gitu ya. Bisa jadi. Iya kan? Iya betul. Kalau nyari kasih kepala monyet rada susah juga. Betul. Bisa jadi. Iya segitu sih perbandingan gue sekitar 70% ya. Karena banyak kok film-film yang diangkat juga ya kan. Terlepas dari itu benar atau tidaknya kita nggak tahu sih. Lu kan percaya banget sama mitos nih. Berarti lu percaya bahwa orang-orang yang ikut di KKN Desa Penari ini tewas? Iya. Enggak. Oh tewas? Kan tewas bro. Oh ya yang akhirnya tewas. Siapa Bimo sama si Widianya itu. Bimo sama Ayu. Iya. Itu kan katanya tewas. Kalau di cerita Simple Man mereka tewas. Iya. Dan Nah, gue percaya hal itu karena sukma mereka yang diambil dan kebetulan di kehidupan nyata kita nih bro ya, bukan di film gitu kan. Lu pernah dengar ada istilah santet menyantet lah, telu lah. Kita di Nah, Banten bro. Itu nah maksud gua perspektif gua nggak beda jauh seperti itu. Sukmanya yang diambil, raga yang diambil, jiwa yang diambil, cuman kondisi badannya memang ada di situ. Ya cepat atau lambat dia akan melawan untuk membalikan dirinya sendiri, ya kan? Mengembalikan sukmanya sendiri gitu kan. Cuman terlepas itu percaya atau enggak itu mati. Karena dibuatnya mati, ya gue percaya sih mati. Karena itu tadi perang di dunia yang berbeda ya untuk kembalikan jiwa rohnya itu. Mau ngobrol sama seniman salah juga sih. Kalau gue ngobrol sama politikus mereka nggak mungkin ini nggak mungkin mati. Oh iya, gue bisa jadi politikus bro, gue bisa. Kebetulan gue lulusan ilmu politik, ilmu sosial. Jadi warna apa nih kita? Aduh. Jadi lu percaya bahwa keabsahan kisahnya 70% tuh? Ya gue
percaya. Oke ya, Nah, percaya gue. lu nyebut tadi lu kuliah. Lu pernah KKN nggak bro? Pernah dong? Pernah dong. Lu mengalami kejadian-kejadian spiritual nggak ketika KKN? Spiritual sih enggak ya, karena gue masih deket ya, maksudnya dengan Di mana? kota. Lu KKN di mana, men? Gue KKN daerah mana sih, arah Anyer itu tuh. Kalau misalkan lewat Serang, Mana Taklakan. banyak lingkar Mancak, lah. Mancak sana lagi. Mancak. Ya, Oh, itu kan oke. pegunungan juga tuh. Gue di daerah situ. Cuman untuk spiritual kayak gitu-gitu sih nggak ada ya Nggak biasanya. ada ya, biasa Cuman aja. hal-hal mistis banyak Cuma gitu. nggak ada sinyal aja paling. Itu Iya, bener. sinyal doang. Lu pernah ngalamin ya? Itu Ada sih sinyal. spiritual gue belum nemuin ya. Cuman kalau mendengar lingkungan sekitar atau di daerah yang lain itu masih sering terjadi. Em, ketika lo membuat, lu berarti pernah bikin film horor kan ya? Ya, Pernah. ketika lo membuat film horor, kan kata produser-produser, sutradara film, artis-artis film, katanya mereka juga akhirnya mengalami kejadian-kejadian horor. Ya, Apakah itu benar bro, dialami juga sama lo? gua rasa benar. Lu ngalamin nggak? Kalau gua pribadi kalau untuk produksi buat film horor belum, tapi sudah ada niat untuk bikin, sudah ada Oh, skrip berarti naskahnya udah ada, tinggal lagi cari investor aja nih sama stakeholder ya, buat merealisasikan ya gitu kan. Udah banyak cerita kan yang digarap kan. Oke. Cuman tadi pertanyaan lo seperti itu, Uh-huh. gue percaya. Kenapa? Karena mereka mendalami karakter Oke. secara tidak langsung kan. Setiap hari mereka mencoba membaca skrip, naskah, mendalami lah, seolah-olah dia menjadi itu. Ya namanya itu tadi makhluk goib atau makhluk halus itu, semua bisa terjadi yang namanya mimpi kan. Dan itu pasti terngiang-ngiang, terbayang-bayang. Kenapa? Karena si aktor atau aktris itu sedang melakukan peran itu. Dan dia selalu memikirkan hal itu di setiap aktivitasnya walaupun tidak terlibat pada saat syuting. Kan pasti schedule berbeda-beda tuh. Iya. Tapi karena ingin mendalami karakter pasti memikirkan hal itu tuh. Itu hal yang wajar sih. Nah untuk kasusnya KKN di Desa Penari, apakah si treatnya Simple Man ini menurut lo sebuah metode promosi atau memang beneran? Ini menurut lo. Kalau menurut gue dulu lah. Ya udah, Biar adil ya. Gue minum dulu deh, agak tegang ya ini. Kalau menurut gue, ya itu bagian dari metode promosi. Cuman memang kisahnya mah beneran nyata. Tapi gue yakin filmnya udah disiapin sih, memang filmnya sudah disiapin. Kalau menurut lo gimana? Menurut gua, Iya. gimana ya? Gua itu kan ramenya di Twitter ya 2019 dan kebetulan gua udah terakhir main Twitter itu sekitar 2014 2015 dan gua Ya, nggak sama gue. gua nggak mengikuti tren itu ya, cuman gua nggak denger cerita viral tentang KKN itu di IG ya kan. Iya. Terlepas dari gua percaya atau enggak, ya namanya medsos kan memang digunakan untuk ya share apapun itu kegiatan, Iya. cerita apapun itu. Terlepas dari itu strategi marketing ataupun bukan, itu hal yang lumrah dan bisa terjadi. Cuman gua lebih kepada perspektif tentang cerita itu benar atau tidaknya sih. Jadi bener apa enggak? Menurut gua Iya, benar. bener ya. Oh benar untuk ceritanya. Ya, si cerita ya ada sosok Badarwuhi gitu. Ada orang yang KKN gitu. Oh iya itu benar. Itu Benar ya? benar. Oke, berarti lu termasuk orang yang percaya sama si cerita KKN. Nah, ternyata bukan KKN doang bro yang punya latar belakang kisah nyata. Oh ya? Itu ada, gua ada berita dari CNN Indonesia nih, ada The Exorcism of Emily Rose. Wow. Ini juga sama, dia dari kisah nyata. Jadi si Emily, nama pemerannya itu, film ini berkisah tentang penyelidikan kasus kematian Emily Rose yang meninggal dunia setelah menjalani proses pengusiran setan oleh seorang pendeta. Lu pernah nonton gak nih? Gua pernah denger cuman kayak gua belum pernah yang nonton. baru, gua. yang sebelumnya kali. Nanti Yang gua tonton jadulnya deh. tuh The Exorcism. Ah, Nah yang film yang, ini tahun 2005 nih, The Exorcism of Emily Rose. ya, Terus ada Winchester udah nonton tuh. belum ya. The Shining, Belum. The Position. Ya, The Woi, The Position. Position serem sih ini. Ya itu. Udah pernah nonton belum? Udah.